Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Dodi Pratama. Yang kali ini kita akan membuat pisau ya, dari potongan pedelman cap mata kemarin. Jadi untuk pisau kali ini mungkin hanya bisa membuat pisau kecil ya teman-teman, karena bahannya juga terbilang pendek, nggak nyampe sejengkal ya, pendek dan tipis juga. Jadi bagian ujung perdelman cap mata tuh ujungnya tipis ya. Oke, langsung aja kita buat. Setelah dipotong begini, kita pakai satu ya lur, sebelah aja ya lur. Kita langsung proses saja. Perlu diperhatikan lagi untuk penampakan dari ujung bahan ini, karena bahannya itu terbilang tipis. Jadi untuk memukulnya kalau bisa jangan terlalu keras ya, apalagi pas proses pembentukan ujung atau penebalan, karena kalau terlalu keras khawatirnya nanti besinya itu atau bahannya itu akan melipat dia lur. Jadi cukup pukulan-pukulan kecil saja untuk proses penempakannya ya. Oke teman-teman, ini ya hasil penampakan tadi dari potongan perdelman cap mata tadi. Nanti kita akan potong di sini untuk tangkai, terus kita rapikan ini lagi. Lanjut kita masuk kepada proses penggerendaan ya. Untuk pisau sekecil ini sebenarnya rumit penggerendaannya lur, cukup rumit gitu, karena kita harus memegang juga ya, nggak bisa kita jepit, apalagi pas proses penggerendaan mata kasar ini. Kita juga sediakan air ya di samping kita, jadi ketika besinya sudah panas karena penggerendaan, kita biasanya celup dulu supaya dia bisa dipegang gitu. Untuk bahan setipis ini, setelah penggerendaan batu tadi, kalau bisa pas menggunakan amplasnya itu jangan amplas yang kasar ya lur, jangan 60 atau 40, karena bahan terlalu tipis khawatirnya nanti dia terkikisnya terlalu banyak gitu. Di sini kita langsung gunakan amplas 150 ya, langsung yang tinggi saja. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari penggerendaan tadi ya. Perlu diperhatikan juga ya, hal yang perlu diperhatikan juga, biasanya setelah penggerendaan itu akan ada ujung-ujung matanya seperti ini loh, ujung-ujung besi yang membalik.
Nah, itu sebelum kita masuk ke proses penyepuhan, itu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu dengan batu atau kikir. Karena kalau tidak, biasanya pas dibakar itu dia lebih dulu panas, dia meleleh. Nah, itu bisa merusak mata bilah, Lur. Setelah rasa kita sudah bersih, langsung saja kita masuk kepada proses penyepuhan ya. Kita menggunakan media oli penyepuhan kali ini. Karena untuk bahan yang tipis, media oli termasuk media yang efektif ya. Resikonya kecil, tidak mudah retak. Nah, ini dia hasilnya, Lur, kalau menggunakan oli. Kita langsung lanjut ke proses penggagangan ya dan pembuatan sarung saja. Untuk proses pembuatan sarung pisau ini kita hanya kolong sebelah ya, Lur. Nah, fungsinya adalah yang pertama, selain pengerjaannya cepat, juga lebih aman kalau untuk pisau-pisau tajam. Jadi kalau seandainya pisau itu nanti membelah, kerangkanya itu atau sarung pisaunya itu membuka lemnya gitu kan, tangan kita juga akan tetap aman karena terbatas oleh dindingnya tadi. Lalu kita lakukan pola sesuai bentuk sarung pisau yang kita inginkan ya. Setelah bagian sebelah dari sarung pisau jadi, kita buat juga ukuran yang sama ya untuk sebelahnya, tapi tidak kita kolong, untuk dindingnya saja, Lur. Setelah ukuran pas, kita lem saja dengan lem Korea. Kita jepit terlebih dahulu. Pastikan ukuran pisau tidak sempit, Lur, tidak sempit dan tidak terlalu longgar. Setelah kering, kita langsung garis dulu bagian gagang pisau, baru kita tipiskan. Nah, di sini cara penipisannya, bagian yang tidak dikolong itu biasanya harus lebih tipis dari bagian yang dikolong.
agar seimbang ketebalan kiri kanannya. Kita haluskan juga dengan gerinda ya. Karena ketebalan kolong pisau itu sama, jadi ada kemungkinan dia oglek atau terlalu lebar ya lur. Jadi kita akali dengan membuat tempat salut ya, tempat salut atau tempat karah dari bes pisau tadi, gagang pisau tadi ya, bagian besinya itu lur. Nah seperti ini, jadi dia tidak akan goyang ataupun jatuh. Ini setelah proses penggerendaan begini, kita nanti akan haluskan terlebih dahulu ya dengan amplas. Kita nggak akan gerinda lagi. Setelah dirasa bulat, rapi dan halus ya, langsung saja kita lumuri dengan lem setan lur. Fungsi lem setan di sini selain dia tuh menutup pori-pori kayu, memperkuat struktur kayu, dia juga bisa menjadikan tampilannya itu lebih mengkilat nanti setelah di clear nih lur. Setelah kita lumuri lem ya, langsung kita amplas. Pastikan amplas halus dulu. Setelah semuanya sudah bersih merata, kita lap dulu, lalu kita akan clear ya. Ini posisi saya lagi di pinggir jalan lur, lokasi kita, jadi lumayan ribut kalau motor mobil gitu. Jadi ini dia hasil akhir ya. Tadi kita mau rekam pengekliran dan pengasahan tapi baterainya low, jadi kita langsung aja ya tes ketajamannya. Sudah kita amplas juga tadi, terus kita asah juga. Nah beginilah hasil akhirnya lur. Langsung aja kita coba ketajamannya dengan sayat kertas ya. Jadi untuk standar ketajaman untuk sisit kulit atau sembelih ayam gitu ya, potong ayam, potong burung, ini sudah insyaallah sudah lancar ya, sudah bisa. Untuk standar ketajaman sayat kertas. Untuk bahan delman cap mata ini termasuk bahan yang bagus ya lor, bahan langka juga, termasuk bahan yang berkualitas ya, limbah berkualitas. Untuk ukuran panjang ya, panjang handle 9,5 cm. Untuk bilahnya sendiri tadi hanya dapat kita proses panjang 12,5. Ketebalannya pun 3 mili menipis ke ujung loh. Jadi bahannya mau kita tebalkan juga udah susah ya, udah terlalu tipis juga. Itu dia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini semakin maju dan semakin ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.